Pembagian rezeki pun begitu juga. Ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang susah. Pembagian muka pun begitu juga. Ada yang ganteng, ada yang sedang, ada yang jauh dari ganteng. Beginilah Allah membagi. Wa rafa'na fawqakum fawqa ba'din darajat. Memang sengaja dibuat Allah begini. Supaya apa? Supaya kita bisa bekerja sama. Coba kalau diciptakan Allah semua jari ini sama panjangnya. Macam mana kita mau bekerja sama? Makanya kita ini pun begitu. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Tapi siapakah yang masuk surga duluan? Bukan yang tinggi, bukan yang pendek, bukan yang sedang. Yang masuk surga adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ini semua orang yang takut kepada Allah. Misalnya terkunci di dalam ruangan. Rumahnya ini canggih, kaya. Mudah-mudahan anak kita semuanya jadi orang kaya. Dulu pertama orang pintu kunci rumahnya pakai kayu. Lama-lama canggih pakai besi. Lama-lama pakai kartu. Lama-lama pakai kode password 1472. Kode kau berapa? 1977. Itu apa maknanya? Tahun lahir aku. Canggih lagi sekarang, tidak lagi pakai itu, pakai muka. Asal muka, terbuka pintu. Rupanya bisa juga dipalsukan. Kenapa? Operasi plastik. Orang yang operasi plastik sama semua bentuk mukanya. Akhirnya muncul yang baru, pakai apa? Pakai kornea mata. Nah, dibuka gini, terbuka pintu. Muncul lagi yang paling canggih pakai mulut. Buka pintu, terbuka. Sampai akhirnya suatu hari pintu tak terbuka. Kenapa? Dia habis sakit gigi. Dicabut giginya. Tak terbuka. Nah, akhirnya terkunci dari dalam ruangan. Masuk waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini juara azan dulu waktu SD. Masuk waktu sholat jam 12.30. Pintu tak juga terbuka. 1.30 tak terbuka, 2.30 tak terbuka, 3.30 tak terbuka. Masuk waktu asar. Pertanyaannya, bagaimana sholat zuhurnya? Menurut mazhab Hanafi, dia tidak wajib sholat zuhur. Kenapa tak wajib? Karena di dalam ruangan itu tak ada air dan tak ada debu. Mau berwuduk tak bisa, mau tayamum pun tak bisa. Cari-cari debu tak ada. Sini tak ada debu, sini tak ada debu. Untung muka kawan tuh berdebu. Menurut mazhab Hanafi dia tak wajib sholat. Kenapa tak wajib sholat? Karena dua alat bersuci tak ada. Air tak ada, debu tak ada. Menurut mazhab Hambali, dia tetap wajib sholat tanpa wudhu dan tanpa tayamum. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Tak perlu disebutkan tanpa wudhu dan tayamum, tak perlu. Karena tak ada alat bersuci, kata mazhab Hambali. Kata mazhab Syafi'i, dia tetap sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Tapi nanti kalau dia udah keluar dari kamar itu, tiba-tiba dibukakan pintu orang. Alhamdulillah keluar dia dari kamar itu. Berapa hari? Setelah 3 minggu. Keluar dari situ, dia ulang balik sholatnya. Sholat yang diulang itu namanya sholat i'adah. Sholat apa namanya? I'adah. Sekarang kita ulang balik. Menurut mazhab Hanafi tak wajib sholat. Kenapa tak wajib? Karena tak ada alat bersuci, tak ada air, tak ada wudhu. Menurut mazhab Hambali wajib sholat tanpa air dan tanpa tayamum. Menurut mazhab Syafi'i sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Tapi nanti setelah dapat air diulang balik. Pertanyaannya, Bapak yang ada di Sungai Panas ini ikut mazhab apa? Serius? Nanti tahu-tahu Hanafi.
Kira-kira kalau kita ikut mazhab Hanafi boleh apa tak boleh? Boleh. Imam Hanafi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita ikut mazhab Hambali boleh apa tak boleh? Boleh. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi coba kalau kita berpikir, pas di akhirat ditanya Allah, kau kemarin waktu terkunci itu sholat apa tidak sholat? Aku tak sholat. Kenapa kau tak sholat? Karena tak ada alat berwudu. Kata Allah, kau masih punya hutang, maka kau terhutang. Berarti kita mati dalam keadaan bawa hutang sholat. Kita pakai mazhab Hambali. Kau kemarin waktu terkunci itu sholat. Aku sholat ya Allah. Tapi sholat kau tak sah. Kenapa tak sah? Karena tidak berwudu dan tidak tayammum. Maka kau pun juga punya hutang. Lalu yang bermazhab Syafi'i ditanya, kau waktu terkunci kemarin sholat? Aku sholat. Tapi sholat kau tak sah. Tapi udah kuulang balik setelah dapat air. Nampak? Apanya yang nampak? Kehalusan mazhab Syafi'i. Tak boleh kita membanding-bandingkan ulama, Pak Ustadz. Saya tidak membanding-bandingkan ulama. Saya cuma mau mengajak mengaji. Ini subuh ini kita ngaji. Kira-kira yang saya sampaikan ini paham apa tak paham? Paham. Iya Pak Ustadz, tapi judul yang Ustadz sampaikan ini nggak sesuai dengan tema. Tema kita kan silaturahim. Silaturahim. Nggak bolak-balik itu aja isi silaturahim. Saya mau kita ngaji, paham kita substansinya. Itulah kenapa kita pakai mazhab Syafi'i, karena kehalusan pemikiran Imam Syafi'i. Ada ulama yang ahlur ra'i, ahli akal, orang rasionalis, namanya Imam Abu Hanifah, dikenal dengan Imam Hanafi, tempatnya di Kufah, Irak. Ada orang yang ahli hadis, baca hadis. Dia adalah Imam Malik bin Anas, tempatnya di Al-Madinah Al-Munawwarah. Datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengkombinasikan antara Abu Hanifah dengan ahli hadis. Jadi di kepala Imam Syafi'i itu ada Imam Hanafi, ada Imam Malik. Imam Hambali murid dia. Imam Hanafi jauh di atas dia, tak jumpa. Imam Hanafi meninggal tahun 150 di Kufah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 di Gaza, Palestina. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Gaza. Jadi waktu Imam Hanafi lahir, Imam Hanafi meninggal, di tahun itulah Imam Syafi'i lahir. Makanya coba tengok tahun meninggal ulama, tengok lahir anak bapak. Waktu meninggal Buya Hamka tanggal 17 Februari tahun 1900 berapa itu ya? 79 apa 80? Coba tengok siapa yang lahir di Sungai Panas waktu itu. Bisa jadi dia yang menyambut tongkat estafet itu. Anak saya lahir Pak Ustadz pas koruptor meninggal. Doakanlah mudah-mudahan diselamatkan Allah. Oke, sekarang masuk kita ke masjid. Kita tengok ada orang sholat. Lalu kita tepuk bahu dia. Maksud tepuk bahu itu maksudnya aku, kalau bahasa kampung kami, I follow you guys. Kalau nampak kita orang sholat, kita mau ikut dia, caranya gitu, tepuk bahu. Bukan kita bisikkan ke telinganya, aku melok sampean ya. Khawatir kita dijawabnya, enggak katanya. Kita tepuk bahu. Kita tepuk bahu itu artinya aku ikut kau supaya takbirnya kau kuatkan. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu maksudnya. Karena kalau kita udah kasih tahu coding ikut dia, tak dikuatkannya takbir, cemana kita mau bangkit dari sujud? Takkan kita intip. Masuk kita ke masjid Darul Muta'allim, Sungai Panas. Ada orang sholat, lalu pun kita ikut di belakang. Udah selesai sholat, salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Habis itu salaman. Kata si imam nih, mohon maaf ya Pak, aku tadi sholat sunat ba'diyah. Kata makmumnya, aku sholat zuhur. Kenapa kau tak bilang kau ba'diyah? Kata
Kata imam, kalah kau, kenapa kau ikut aku? Mestinya kau tulislah di belakang, ba'diyah bro. Muncul masalah. Menurut mazhab Maliki batal sholat. Kenapa? Karena imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Imam Hanafi, gimana sholat orang ini? Kata Imam Hanafi, sholatnya tidak sah. Karena imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Sekarang saya tanya jamaah, kira-kira makmum ini sholatnya sah apa tidak sah? Berarti ini imam mazhab. Kalah Imam Hanafi. Imam Malik pun kalah. Imam Al-Batami namanya. Tidak ada ayat dalam Quran menjelaskan imam sholat sunat, makmum sholat wajib. Tak ada. Bukalah dari surat Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Kalau dapat satu ayat menjelaskan imam sholat sunat, makmum sholat wajib dan sah, potong telinga saya ini sebelah. Ustadz apa itu? Ustadz Somad yang telinganya telinganya hilang sebelah di masjid kami gara-gara taruhan kemarin. Bukalah kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibni Majah, Muwatta Malik, Sunan Darimi, Musnad Ahmad bin Ambal. Tidak ada hadis yang menjelaskan kalau imam sholat sunat, makmum sholat wajib, sholatnya sah. Tak ada. Itulah kenapa mazhab Maliki, mazhab Hanafi, sholat makmum batal. Karena imamnya sholat sunnah, sedangkan makmumnya sholat wajib. Tapi kata Imam Syafi'i, sah. Kok bisa? Ini jawabannya. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Masih serius? Nabi sholat sama sahabat-sahabatnya di masjid. Nabi jadi imam, sahabatnya jadi makmum. Selesai sholat, Nabi pulang ke rumah. Sahabatnya tadi duduk di masjid, berzikir, baca Quran. Tak lama datang orang kampungnya. Datang orang kampungnya, terlambat, ingin sholat. Karena ada sahabat Nabi di situ, disuruhnya lah sahabat Nabi tadi jadi imam. Dan mereka orang kampung tadi jadi makmum. Pertanyaannya, sahabat Nabi tadi sudah sholat atau belum? Sudah. Lalu sholatnya yang kedua itu sholat wajib apa sholat sunat? Sholat sunat. Kita kalau sholat zuhur 2 kali, pertama sholat di masjid. Habis sholat di masjid pulang dia ke rumah. Lalu istrinya bilang, "Yang adik belum sholat. Kau kan imamku." Yang senyum yang belum berbini pula. Istri kalian minta supaya kalian jadi imamnya. Padahal kalian sudah sholat tadi di masjid. Kalian mau tak jadi imam di rumah? Mau. Waktu itu si suami itu sholat di masjid sudah selesai wajib. Sholat dia yang kedua. Sholat yang kedua itu namanya mencari fadilah, keutamaan. Sholatnya itu terhikum sholat sunat. Sedangkan istrinya sholatnya sholat wajib. Pertanyaannya, sahkah sholatnya? Itulah dalil mazhab Syafi'i. Jelas? Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, waktu perang. Kita waktu perang itu ada namanya sholat khauf. Khauf artinya takut. Imam, makmum barisan pertama, makmum barisan kedua. Waktu imamnya sholat pertama, barisan pertama ikut sholat, barisan kedua memegang tombak dan panah menengok. Kalau ada musuh, tembak, panah, pancung, selesai salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Barisan pertama mundur ke belakang, barisan kedua maju ke depan. Pertanyaannya, sholat imam ini sholat yang keberapa? Sholat yang kedua. Sholat makmum ini sholat yang keberapa? Sholat yang pertama. Sholat imam yang kedua ini wajib apa sunat? Sunat. Sholat si makmum ini yang pertama wajib apa sunat? Wajib. Sahkah sholat mereka? Sah. Itulah dalil mazhab Syafi'i. Nampak kecerdasan Imam Syafi'i? Ustadz nggak boleh gitu Pak Ustadz. Ustadz membanding-bandingkan imam. Saya bukan membanding-bandingkan imam. Kita mau mengaji.
Supaya, karena kajian kita yang pertama, kun aliman, jadilah orang yang alim, berilmu. Orang kalau berilmu, dia tidak akan kelahi. Karena dia tahu bahwa substansinya adalah kebenaran. Orang kalau berilmu, dia tidak akan heboh dengan ya, apa guna jam nih? Guna jam nih apa? Guna jam ini untuk ngasih tahu bahwa sekarang jam 6 kurang 10. Kan itu gunanya kan? Bahwa ada jam yang harganya 100 juta, penting atau tak penting? Ketahuan tak ada yang punya jam 100 juta. Ustaz tadi dari toilet. Iya. Ada nampak jam saya yang harga 100 juta itu. Sebetulnya ada nampak saya, tapi karena dia bilang 100, nggak ada nampakku. Mau pergi undangan pakai tas merek Paris Prancis. Oh, harga berapa? 500 juta. Kemana kondangan 500 juta? Oh, tak ditanya orang pun, ini 500 harganya. Ini 500. Tiba-tiba Donald Trump menaikkan harga. Ngambung, ada harga barang. Cina mengamuk, dibukakan Cina. Rupanya modalnya cuma 10 juta. Yang mahal itu apanya? Yang mahal itu adalah cap mereknya. Sekarang berlomba-lomba. Apa kata Cina? Siapa yang kalian mau untuk beli tas-tas mahal-mahal itu, datang aja ke kami. Modalnya itu cuma 10 juta. Dibukakan. Bapak ada mengikuti berita ini? Susah kalau ceramah depan orang yang nggak update. Artis-artis, pejabat-pejabat, orang-orang kaya sekarang lesu semua. Aduh, rupanya tasku itu cuma 10 juta modalnya. Habislah. Itulah makanya berilmu. Orang kalau berilmu dia tak tertipu dengan itu. Apalah guna tas sampai semahal itu? Coba kalau dibangunkan masjid, berapa kau beli itu tas? 500 juta. Padahal modalnya cuma 10 juta. Padahal kalau kau mau, kau wakafkan ke masjid 490 juta. Cukup. Nih, masjid ini. Nggak tahu ya berapa modalnya. Tapi cantik lah masjid ini. Masjid Muslim Pancasila. Itu tanda tangan Presiden Soeharto. Presiden Soekarno meninggal. Apa yang tinggal? Masjid terbesar di Asia Tenggara, Masjid Istiqlal, meninggal. Naik Presiden Soeharto, 32 tahun berkuasa, meninggal. Tapi setiap kabupaten kota ada tinggal Masjid Muslim Pancasila. Yang kubahnya khas, tidak pakai kubah bulat, kubah Masjid Demak Wali Songo. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, presiden mati meninggalkan ijazah. Ijazah pembangunan masjid-masjid yang cantik-cantik dan indah. Itu artinya itu bahwa masjid ini masjid. Dibuatkan satu masjid di Taman Mini Indonesia Indah. Namanya Masjid At-Tin. Disangka orang itu diambil dari Al-Quran. Wattini wazzaitun. Oh, ini dari Wattin. Rupanya Ibu Tin. Saya Pak Ustadz mau bangun masjid juga. Apa nama masjidnya? Masjid As-Somad. Mantap. Untuk saya? Enggak, nama atuk saya Pak Ustadz. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, alim artinya berpikir, ngerti apa sebetulnya yang terkandung di balik hukum. Makanya ulama-ulama kita itu dulu waktu di pondok menenteng tafsir Jalalain, dua Jalal, Jalaluddin Al-Mahalli meninggal tahun 864, Jalaluddin As-Suyuti meninggal tahun 911 Hijriah. Bangganya sampai di Kairo, Mesir, bertamu saya ke rumah kawan saya. Di atas tempat tidurnya itu 1 meter panjangnya tafsir. Namanya Tafsir Al-Kabir, ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606. Saya tanya, bang,
Ini apa ini? Ini tafsir semeter. Dulu waktu di pondok, satu bangganya bukan main. Di pondok dulu tetap kamus yang paling tebal namanya Al-Munjid fil Lughati wal A'lam. Orang bawa kamus tuh ke masjid untuk tidur. Tidur di atas kamus. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, orang berilmu nih tiga. Ketika awal-awal berilmu merasa tahu segalanya. Awal-awal ilmu tahu segalanya. Begitu sudah mulai fase setengah, ternyata lebih banyak yang tak tahu daripada yang tahu. Sudah sampai kepada fase ujung, rupanya yang kita tahu hanya 0,1%, yang tak tahu seluas langit dan bumi. Jadi kalau nampak nanti ada orang yang diam aja, itu orang berilmu. Bisa dua kemungkinan, berilmu atau mengantuk. Kenapa Ustadz Somad itu bercakap aja? Ya dia masih level 1 itu. Masih merasa berilmu. Kalau kalau kita ini sudah berilmu betul, itu udah kita tak mau lagi bercakap. Macam saya inilah. Rupanya mengantuk. Kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Iya Pak Ustadz, enak ngomong begitu, dapat beasiswa dari Pemda, diutus oleh raja. Seorang anak kecil namanya Muhammad. Siapa namanya? Muhammad. Lalu kemudian dia pergi dari kampungnya. Nama kampungnya Bukhara. Apa nama kampungnya? Bukhara. Karena dia dari Bukhara disebut dengan Bukhari. Orang Bukhara, Bukhari. Orang Makkah, Al-Makki. Orang Madinah, Al-Madani. Orang Mesir, Al-Misri. Orang Irak, Al-Iraqi. Orang Batam, Al-Batani. Kau nama kau siapa? Al-Batani. Kau dari Batam? Dari Bengkong Pak Ustaz. Tulislah Al-Bengkongi. Namanya Muhammad. Nama ayahnya Ismail. Nama atuknya Ibrahim. Nama unyangnya Al-Mughirah. Nama atuknya yang kelima Bardisbah. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Dari kampungnya Bukhara masuk ke Iran, masuk ke Irak, masuk ke Makkah, masuk ke Madinah, naik ke negeri Syam, masuk ke Mesir, pulang. 16 tahun berkeliling. Belum ada kereta cepat dari Cina. Belum ada pesawat terbang. Naik onta, naik kuda, naik keledai, berkeliling 16 tahun. Terkumpullah hadis 7.275 hadis. Itulah yang disebut dengan hadis Sahih Al-Bukhari. Iyalah Pak Ustadz, dia kan orang Arab. Dia bukan orang Arab, dia orang Persia. Sekarang makamnya di Hartang, kampung kecil dekat Samarkand. Naik pesawat dari Cengkareng, nanti turun di Tashkent, dari Tashkent naik kereta api ke Samarkand. Di Samarkand ada kampung kecil namanya Hartang. Disitulah meninggal Imam Al-Bukhari. Kenapa lahirnya meninggalnya di kampung? Meninggal tahun 256 Hijrah. Pulang ke kampung, diundang sama Sultan. Imam Bukhari, tolong datang ke istana, mengajarkan hadis-hadis yang ada dalam kitabmu itu untuk mengajar anak saya. Kata Imam Bukhari, ilmu itu diambil, ilmu itu dijemput, bukan diantarkan. Kalau memang anakmu mau belajar, datang ke rumah saya, jangan saya yang datang ke istana. Tersinggung raja. Makanya kalau diundang raja, datang. Jangan sampai nggak datang, susah nanti ngurus surat-surat izin ke Polres, ke Polsek. Akhirnya difitnah, nggak boleh ngisi pengajian. Akhirnya dikepung. Dari Bukhara dia pergi cari kampung kecil Samarkand. Dari Samarkand dia cari lagi kampung kecil namanya Hartang. Akhirnya dia berdoa kepada Allah. Allahumma qad dhaqat alayyal ardu bima rahubat. Ya Allah, dulu
16 tahun aku berkeliling dunia ini, lapang dunia ini. Tapi setelah sekarang, baqat alayyal ardu, sempit kurasa dunia ini ya Allah. Faqbidni, cabutlah nyawa. Sudah muak rasanya, cabutlah nyawa. Meninggal Imam Al-Bukhari tahun 256, dikuburkan. Setelah meninggal barulah orang tahu, keluar harum semerbak dari makamnya itu, dan semua orang mengambil tanah kuburnya itu untuk berkah. Sampai khawatir kubur itu berlobang karena tanahnya diambil, akhirnya dipagar sekelilingnya. Sampai hari ini tak pernah kosong orang berziarah ke makam Imam Al-Bukhari. Panjang umur, sehat badan, nanti mudah-mudahan kita ada program umroh dan ziarah ke makam Imam Bukhari insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Dia tidak pegawai kerajaan, dia tidak PNS, tapi namanya disebut orang. Cobalah di antara kita ini pasti punya ada orang sekampung keluarga yang namanya Bukhari. Coba kita hitung-hitung. Saya renung dulu, siapa aja yang namanya Bukhari? Guru balaghah saya dulu, Muallim Bukhari. Kawan saya, Ustadz Bukhari. Pegawai Bank Riau Kepri, Pak Haji Bukhari. Jamaah, banyak kali Bukhari. Bukhari, Bukhari. Padahal Bukhari bukan nama orang. Bukhari artinya orang Bukhara. Nama kau siapa? Bukhari. Kau dari Bukhara? Enggak Pak Ustadz, saya dari Tapanuli Selatan. Kenapa nama kau Bukhari? Ayahku mengasih nama aku Bukhari karena kemuliaan Imam Al-Bukhari. Banyak orang yang waktu hidupnya terhina, tapi karena dia alim berilmu, dimuliakan Allah setelah meninggal dunia. Tapi berapa banyak orang yang waktu hidupnya mulia? Fir'aun. Belum pernah saya ketemu orang, kenalkan Pak Ustadz, nama saya Fir'aun. 4 tahun saya di Mesir, belum pernah lagi ketemu orang mengaku keturunan Fir'aun. Nggak tahu lah Ustadz Haruna Hasim tah jumpa sama keturunan Fir'aun. Kalau digali tanah di Batam ini, digali pakai cangkol, tiba-tiba cangkol itu berbunyi. Pas ditarik, rupanya ada periuk isinya emas semua. Orang akan mengatakan ini harta karun. Padahal karun di Mesir. Kenapa pula bisa rice cookernya ke sini? Saking kan kayanya karun. Ada orang di Batam ini yang mau mengaku keturunan karun? Ada? Enggak ada. Begitulah Allah kalau mau memuliakan orang. Sudah meninggal baru tahu, baru nampak. Makanya jangan tengok waktu hidupnya. Hidup ini apa Pak Ustadz? Hidup ini menunggu mati. Inilah hidup. Hidup ini hanya menunggu mati. Yang namanya menunggu itu kan membosankan kan? Dikirimnya istri, dikirimnya anak. Bapak pulang nanti kasih tahu sama istrinya. Oh my wife, hidup ini hanyalah menunggu mati. Dan menunggu itu sesuatu yang membosankan. Lalu Allah mengirim engkau wahai bidadari surga. Saya Pak Ustadz mau ngomongkan itu nanti ke rumah. Terus cuman yang ada istri tetangga saya. Jangan kau bilang sama dia. Almarhum kau langsung. Mudah-mudahan yang belum berjodoh dijumpakan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum nikah aja.